Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Khususnya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video belakang saya ini ada udah banyak banget ya. Yang pastinya saya mau mereview Honda PCX yang tipe Matte Blue ya, tipe CBS. Kita simak videonya. Honda PCX tipe CBS warna Matte Blue. Ini warna yang sangat spesial ya dibandingkan warna yang lainnya, seperti warna hitam yang ada di pojokan sana, juga ada warna putih dan warna merah. Kalau yang warna selain warna biru ya, itu warnanya glossy, merah glossy, hitam glossy, putih glossy. Ini yang beda sendiri, warnanya ngedop seperti ini. Untuk harga Honda PCX yang tipe CBS itu dibanderol dengan harga Rp32.870.000 OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda PCX yang tipe CBS warna Matte Blue ini di akhir tahun, di bulan Desember ini banyak stoknya ready tanpa inden. Jadi ini unit 2023 ya. Kita cek kalau unit yang 2023 itu rangkanya pakai huruf PK ya. Ini pakai huruf PK.
Kalau yang 2024 itu rangkanya RK. Ini untuk stoknya ini ready tanpa inden, mau pembelian tunai atau kredit itu bisa ya, nggak perlu harus menunggu lama-lama, langsung transaksi pembelian tunai atau kredit motor Honda PCX bisa langsung Anda kirim, diterima di rumah, transaksi bayar di rumah bisa, transfer juga bisa. Untuk tampilan Honda PCX yang warna biru itu visornya warnanya hitam seperti ini ya, hitam glossy. Untuk tempat plat nomornya di Honda PCX cuma satu ya, hanya ada di depan. Kalau yang di belakang tidak ada tempat plat nomornya. Untuk sayap kanan kirinya ini warnanya biru dop semuanya ya. Sen kanan kiri menggunakan lampu LED. Untuk lampu jauh dekat ini menggunakan lampu LED ya. Terus untuk di spakbor depannya ini warnanya biru dop. Untuk suspensi depan ini menggunakan suspensi tabung warna hitam. Untuk bannya pakai ban ERC, ban tubeless ukurannya 110/70, diameter yang 14. Untuk pelek racingnya bentuknya huruf Y ya, ini warna hitam. Terus untuk remnya pakai rem cakram, ini bentuk piringannya bulat ya, ada lubang-lubang seperti ini. Jadi untuk agar angin biar masuk di sela-sela lubang ini, biar piringannya tidak panas. Dengan kaliper merek Nissin, warna hitam, piston tunggal. Kita lanjut untuk di stangnya, ini menggunakan warna pakai stang besi warna krom ya, seperti ini. Warna krom. Ini bentuk pelurunya juga krom. Tuas remnya, rem kanan warna putih. Nah, terus untuk tuas rem sebelah kiri juga warna putih. Di Honda PCX ini tidak ada handle remnya ya, ketika Anda berhenti ditanjakan atau turunan itu tidak ada ya, tidak ada handle remnya. Nah, terus untuk di tombol-tombolnya sebelah kanan ini ada tombol idling stop, juga tombol hazard, juga ada tombol starter dan lampu jauh dekat sebelah stang kiri, juga klakson dan senan kanan kiri. Ini ada tempat oli rem yang belakang ya, kalau ini oli rem yang di depan. Soalnya ini menggunakan cakram semuanya, jadi pakai oli rem ya. Biar apa? Biar ada pelumasnya. Kalau di rem, kalau pakai rem cakram itu menggunakan oli rem. Terus untuk di fitur speedometernya ini full digital. Ini ada lampu jauh dekat, ada indikator aki, juga ada indikator sen kanan kiri, indikator hazard, juga ada pendinginnya, ada juga indikator kunci, juga alarm anti maling. Ini sangat lengkap dan komplit. Ini ada indikator jam digital, juga ada indikator ukuran bensin dan indikator kilometer trip A dan trip B. Di bawahnya lagi ini ada tulisan PCX warna biru. Nah, ini ada tombol sel dan set. Nah, ini untuk mengatur speedometernya ya, untuk mengecek aki, juga mengecek oli. Nah, ini sangat komplit ini. Jadi ketika Anda wayai ganti oli, nah itu ada pemberitahuan di speedometernya. Ini di sini ada tulisan oil change, nah seperti itu. Kita lanjut. Jadi di Honda PCX ini menggunakan sistem smart keyless ya. Jadi untuk kuncinya pakai remote ya. Jadi remote posisi harus dekat sama motor agar bisa untuk dioperasikan. Caranya begini ya.
Ini remote deket sama motor. Nah, terus ada kita ini knopnya. Ini posisinya harus ditekan ya, kan ke dorong ke depan. Lalu kalau sudah bunyi tit berwarna biru, ini sudah tandanya sudah nyala. Ini cara untuk membuka bagasi jok dan tutup bensin ada di tulisan seat full. Kalau tulisan seat ini membuka bagasi jok, kalau tulisan full itu membuka tutup bensin di sini. Ini posisinya artinya belum terpasang, jadi tidak bisa untuk dioperasikan. Terus untuk di cara menstarternya tinggal diputar ke atas ya, kiri, diputar ke kiri lalu ke atas, putar ke atas ya. Kalau sudah nyala berarti ini siap untuk dinyalakan mesinnya. Cara menyalakannya di Honda PCX itu beda sama motor seperti Vario 160, Scoopy atau Beat, atau yang apa ya, yang lainnya. Pokoknya ini yang beda. Jadi cara menyalakannya, tuas rem sebelah kiri ditarik ke belakang ya, lalu tombol starternya dinyalakan seperti ini, dinyalakan seperti itu. Ini sudah nyala. Kalau di tuas rem sebelah kanan ditarik begini, kalau tombol starternya dinyalakan itu tidak bisa. Ini khusus Honda PCX mau tipe yang CBS atau ABS, di beda ya. Lanjut ya, untuk fungsi remote ini, jadi ini fungsinya, jadi yang digunakan harus satu saja ya yang dipakai. Ini ada dua remote, fungsinya ini ada dua remote, juga ada kunci untuk membuka bagasi jok yang manual, juga ada barcode. Ini fungsinya, ada gambar remote ya, gambar motor. Ini untuk nyalakan alarm anti maling dan alarm ketika Anda di parkiran. Terus ini yang di bawahnya lagi ada gambar kunci. Ini fungsinya untuk dinonaktifkan ketika Anda sudah terparkir di rumah. Lebih baik dimatikan, ditekan ya sampai berwarna nyala merah ini. Ini tombolnya ini berwarna merah, dinyalakan seperti ini. Nah, ini sudah tidak berfungsi ya. Soalnya apa? Sensornya itu nyambung ke aki. Jadi kalau masih nyala nanti akinya bisa tekor. Nah, terus untuk ini barcode harus disimpan di rumah ya, jangan dibawa, jangan sampai hilang. Karena apa? Kalau remote dua-duanya hilang dan barcode hilang, itu biayanya sangat mahal. Kita lanjut. Untuk di konsol sebelah kiri ini lumayan dalam ya untuk menaruh barang-barang yang ringan. Nah, ini ada dilengkapi dengan power charger ya, tempat untuk mengecas HP. Jadi cara menyalakan atau mengecas HP, kabel handphone dicolokkan di lubang ini ya. Nah, ini di lubang ini. Nah, caranya mengecas handphone di Honda PCX yang baik dan benar itu posisi motor harus hidup. Posisi motor Honda PCX harus mesinnya hidup, lalu dicolokkan di sini biar aki Honda PCX baterai mengisi, juga handphonenya juga mengisi ya, sama-sama mengisi. Jadi posisinya harus begitu, kalau enggak lama kelamaan nanti akhirnya bisa tekor kalau tidak dihidupkan. Cuman di on kan speedometernya nyala tapi posisi mesinnya tidak dinyalakan, itu bisa mengisi, tapi lama kelamaan akhirnya nanti bisa tekor. Terus kita lanjut untuk di bawahnya, ini di pijakan kakinya. Ini sangat nyaman banget
bagi si pengendara ya, ini sudah dilapisi dengan karet ya. Nah, ini jadi biar keset, tidak ketika perjalanan kaki tidak melorot ke depan atau ke belakang ya. Jadi sangat santai banget, nyaman banget. Nah, ketika perjalanan jauh kaki bisa selonjor ya, selonjor atau menekuk. Nah, tapi posisi bisa menekuk. Nah, santai posisinya. Nah, ini seperti itu. Terus untuk di joknya ini juga sangat empuk ya, warna hitam berbahan kulit ya. Nah, ini seperti ini. Jadi posisi jok depan ini polos, terus dikombinasikan dengan ya ada bintik-bintik seperti ini ya, seperti sisi ular. Jadi biar si pembonceng ketika pengereman tidak melorot ke depan, jadi pantatnya tidak melorot ke depan kan. Jadi ada coakan seperti ini menopang biar tidak melorot ke depan. Kita lanjut untuk di bagasi joknya sangat luas, jadi ini untuk menaruh barang-barang bawaan Anda, bisa ditaruh di dalam jok. Ini sangat luas banget seperti ini ya. Ini tempat aki, nah, ini akinya belum dipasang. Terus ada tambahan bonus pengaman rem cakram ya. Jadi ketika Anda terparkir di rumah bepergian, nah ini bisa pakai kunci ini ya, biar aman anti maling. Terus ada cover remote seperti ini, biar remote-nya cantik ya, dikasih baju seperti ini. Nah, terus ini ada toolset ini ada kunci pas dan kunci busi ya, bonusnya. Terus untuk di begelnya ini aslinya warnanya hitam ya, kita cek ya. Ini warna hitam berbahan plat besi, dilapisi dengan cover body ya, jadi kelihatan biru. Terus untuk di tengahnya ini yang suka touring atau perjalanan jauh bisa ditambahkan. Nah, ini biasanya yang suka touring itu dikasih box. Nah, ini ada lubang murbautnya, jadi bisa dipasang di sini ya, bisa untuk tambahan tempat menaruh barang-barang bawaan. Kita turun ke bawah untuk bodinya, ini full biru dop. Nah, ini tulisan emblem PCX 160 warna putih ya, chrome ya. Jadi beda sama yang ABS. Kalau yang ABS itu warnanya kuning emas, PCX 160. Kalau yang ABS ya, ABS itu kuning emas. Untuk membedakannya ini ya. Kita ke bawah untuk post stepnya, pijakan kaki, menopang kaki si pembonceng ini sangat luas banget. Ini berwarna chrome dan kombinasi warna hitam. Jadi ini sangat luas biar kaki si pembonceng itu tidak cepat capek lah. Makanya ini dibikin didesain agak lebar ya, jadi nyaman banget. Terus untuk di standar samping itu otomatis mati ya, jadi posisi mesin hidup dalam perjalanan Anda berhenti lalu di standar samping itu otomatis mati. Jadi biar mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk standar tengahnya ini warnanya hitam pakai bahan besi ya. Di Honda PCX ini sudah menggunakan ESP Plus, NHZ Smart Power, jadi tidak ada suara gredek-gredeknya. Ini sudah didesain sedemikian rupa biar si konsumen itu nyaman ketika berkendara memakai Honda PCX 160. Ini sudah 4 katup ya, 4 valve. Untuk tutup CVT-nya ini warnanya hitam, dop semuanya ya. Kalau yang tipe ABS ini warnanya putih, di sini hitam. Jadi pembedanya di situ. Untuk shock
belakangnya ini pakai double shock warna hitam ya. Ini sangat kuat dan kokoh untuk menopang ketika si pemboncengnya. Kalau matic, tipe matic yang nyaman itu pakai shock 2 ya. Itu akselerasi ketika di perjalanan itu sangat nyaman banget. Terus kita lanjut untuk di ban belakangnya ini menggunakan ban tubeless merek IRC dengan ukuran 130 per 70 diameter ring 13. Untuk pelek racingnya ini warna hitam dong. Bentuknya sama ya, sama yang di depan, palangannya seperti huruf Y. Untuk di rem belakang ini menggunakan rem cakram ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini rem belakangnya ya. Oke, bentuk piringannya sama seperti yang di depan. Ini dengan kaliper merek Nissin, piston tunggal ya, warna hitam. Untuk di knalpotnya ini warna hitam ya, dibalut dengan cover muffler warna hitam, bentuk moncongnya warna putih, agak bulat oval ya. Ini sistem pendinginnya, ini tutup oli, tempat olinya di bawah ya, di sini. Terus di tengahnya ini ada spakbor untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak masuk di dalam mesin. Ini juga dilapisi dengan karet ya, seperti ini. Kita lanjut untuk di lampu belakangnya, sudah menggunakan lampu LED ya, pakai lampu LED. Ini lampu sen kanannya menyatu. Ini untuk lampu belakang ya, ini sudah menggunakan lampu LED. Di bawahnya lagi ini juga menggunakan lampu LED ya, warna putih untuk menerangi tempat plat nomor ketika Anda berjalan di malam hari. Jadi terlihat terang. Jadi si pengendara yang di belakang itu melihat ada motor di depannya. Terus untuk di spakbornya ini agak besar, lumayan besar ya. Jadi menyesuaikan postur bodi motor ya, Honda PCX. Jadi ketika Anda berjalan di cuaca hujan, air tidak nyiprat ke atas. Jadi sangat aman bagi si pengendara. Jadi itu penjelasannya ya. Untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Jika Anda ingin bertanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar atau bisa WA di nomor WA saya ada di kolom deskripsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.